Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Arimurti dari Prodi Manajemen B 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis di era kontemporer. Di dalam sebuah perusahaan, kualitas organisasi bergantung pada bagaimana kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Ketika sebuah organisasi tidak mampu untuk mengelola tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang baik, maka otomatis kinerja organisasi tersebut pun pasti akan mengalami sebuah penurunan. Maka dari itu, inilah pembahasan tentang urgensi pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis di era kontemporer saat ini. Sumber daya manusia dalam organisasi bisnis merupakan human capital karena sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap profitabilitas. Seringkali juga disebut sebagai modal intelektual karena kemampuan memberikan ide cemerlang serta konsep untuk pengembangan sebuah organisasi. Kedua adalah rasionalisasi pengelolaan sumber daya manusia begitu penting dalam bisnis. Dalam berbisnis, pastinya yang dicari adalah bagaimana perusahaan mencari laba sebanyak-banyaknya. Dan terkadang perusahaan melalaikan unsur-unsur yang mendorong kenapa laba yang dihasilkan perusahaan tersebut mencapai hasil yang maksimal. Bisa dikarenakan mesin yang menghasilkan produk tersebut yang mencapai hasil maksimal, modal cukup besar, sehingga berdampak selisih harga yang mampu menjadikan pesaing tidak mampu berani dalam bersaing. Jaringan dalam pemasaran yang sudah terkuasai sekaligus memiliki loyalitas konsumen yang tinggi, atau kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang hebat, motivasi yang begitu tinggi, serta kualitas perilaku yang menciptakan iklim yang harmonis, serta modal yang besar dengan melakukan segmen pasar jelas bersumber dari kekuatan manusia. Artinya, untuk menghasilkan laba yang direncanakan sesuai dengan tujuan, bersumber dari proses panjang sumber daya manusia yang berperan aktif di dalam. Yang ketiga adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis. Proses pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis diperlukan waktu yang relatif cukup lama karena proses pengelolaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengelolaan sumber daya manusia. Di antara faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu serikat pekerja, peraturan, pemerintah, dan juga tren demografi. Yang keempat adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Perencanaan yang kurang baik sama saja dengan membuat rencana untuk gagal. Adapun perencanaan sumber daya manusia merupakan proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang-orang yang tepat di tempat serta waktu yang juga tepat. Yang kelima adalah rekrutmen. Setelah perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, memperkirakan suplai tenaga kerja, dan melakukan analisis jabatan, maka proses manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah rekrutmen tenaga kerja, yaitu suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Dalam proses rekrutmen, perusahaan dapat menggunakan dua sumber, yaitu sumber internal dan juga eksternal. Yang keenam adalah seleksi. Setelah memiliki sejumlah kandidat, langkah selanjutnya dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah seleksi, yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Yang ketujuh adalah perjanjian kerja. Setelah proses seleksi, tahap berikutnya yaitu masuk dalam proses perikatan yang dilakukan melalui perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan. Yang kedelapan adalah orientasi dan penempatan. Salah satu teknik yang lazim digunakan untuk mencoba mengurangi jumlah pegawai baru yang meminta berhenti adalah dengan menyelenggarakan program pengenalan yang juga dikenal luas sebagai program orientasi. Selanjutnya yang kesembilan ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau yang biasa disebut dengan training merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keahlian ataupun skill dan kemampuan ataupun abilities untuk mengerjakan tugas saat ini dan membantu tenaga kerja untuk menguasai keahlian dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan. Sedangkan pengembangan sendiri lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian konseptual dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk menempati jabatan yang lebih tinggi di masa yang mendatang. Yang ke-10 adalah penilaian kinerja.
Setelah karyawan diterima, ditempatkan, dan dipekerjakan, maka tugas manajer selanjutnya adalah melakukan penilaian prestasi karyawan. Penilaian kinerja diantaranya dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan sebagai upaya memperbaiki kinerja karyawan dalam organisasi. Proses ke-11 adalah imbalan jasa. Imbal jasa sering kali dikaitkan dengan kompensasi dan tunjangan. Agar tenaga kerja dapat terus-menerus memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan, tenaga kerja tersebut harus diberikan kompensasi yang sepadan atas kinerja yang telah diberikan kepada perusahaan. Yang ke-12 adalah pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sering pula disebut dengan separation, pemisahan ataupun pemutusan hubungan kerja atau yang biasa dikenal dengan PHK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tren pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis di era kontemporer. Di era globalisasi sekarang ini, teknologi dan komunikasi merupakan kebutuhan dalam setiap kegiatan bisnis. Bisnis akan mampu berjalan dengan cepat dan tepat dalam merespon perkembangan lingkungan eksternal maupun internal bisnis ketika teknologi dan komunikasi mampu digunakan secara maksimal. Kebutuhan akan teknologi dan komunikasi merupakan suatu sistem bisnis teknologi informasi yang tidak boleh dipisahkan. Manajer dalam bisnis dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia juga harus berubah. Alasannya karena teknologi mampu mempermudah dalam proses pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis. Dan yang kedua adalah tren sifat pekerjaan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, maka akan mempengaruhi terhadap sifat pekerjaan yang ada di dalam organisasi, sehingga orang melakukan pekerjaan sedikit banyak mengalami pergeseran yang cukup tinggi dari era serba manusia bergeser era teknologi, sehingga berdampak pada keterampilan dan pelatihan yang dibutuhkan pekerja zaman sekarang. Maka tren dan sifat pekerjaan yang akan menjadi pekerjaan yang berteknologi tinggi, pekerja jasa akan berkembang dan pekerja yang berpengetahuan lebih banyak diutamakan. Tren yang ketiga adalah tren demografis dan angkatan kerja. Tren demografis menjadi sangat penting karena bisa mempengaruhi praktek manajemen sumber daya manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Tren demografis membuat pencarian dan perekrutan karyawan lebih menantang, lebih jauh, banyak pekerja yang lebih mudah juga memiliki nilai-nilai kerja berbeda dibandingkan orang tua mereka. Berdasarkan dari beberapa studi, karyawan yang usianya lebih tua lebih memungkinkan bersifat kerja sentris, lebih berfokus pada pekerjaan dibandingkan dengan keluarga dalam hasil keputusan karir. Sedangkan para pekerja yang usianya relatif lebih muda cenderung lebih bersifat keluarga sentris atau dual sentris, menyeimbangkan kehidupan keluarga dan kerja. Seperti apa yang disampaikan majalah Fortune dalam Gary Dessler mengatakan bahwa karyawan milenial atau generasi muda membawa tantangan dan kekuatan. Tren yang keempat adalah tren globalisasi dan kompetitif. Globalisasi dalam konteks ini merujuk pada suatu pemahaman bahwa era globalisasi maka perusahaan lebih cenderung memperluas penjualan, kepemilikan, dan atau manufaktur mereka ke pasar baru ke luar negeri. Hal ini bisa kita contohkan seperti Toyota membangun Camry di Kansas, sementara Dell merakit komputer di Tiongkok, area perdagangan bebas yang mana regulasinya adalah menurunkan tarif dan rintangan antar rekan dagang. Globalisasi mengharuskan serta mendorong para pemberi kerja untuk menjadi lebih efisien. Dengan adanya globalisasi yang ada, maka mendorong juga untuk lebih berkompetisi, dan lebih banyak berkompetisi berarti lebih banyak tekanan untuk menjadi nomor satu di tatanan dunia atau kelas dunia. Menurunkan biaya juga menjadi keharusan membuat karyawan lebih produktif dan melakukan hal-hal yang lebih baik serta lebih mudah. Semuanya memiliki tujuan agar memanfaatkan globalisasi dan memenangkan kompetisi yang ada. Pada intinya, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas, sehingga mempermudah dalam pencapaian suatu tujuan dalam organisasi. Peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting, karena sasarannya tidak lagi terbatas pada menjamin kepatuhan para anggota organisasi kepada ketentuan-ketentuan di bidang kepegawaian, melainkan diarahkan kepada maksimalisasi kontribusi yang mungkin diberikan oleh setiap orang ke arah tercapainya tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tren pengelolaan sumber daya manusia di era kontemporer memberikan paradigma baru dengan menggunakan teknologi informasi dan sangat membantu dalam mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik.
Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis di era kontemporer. Semoga menambah wawasan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.